Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, temannya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu, nihil. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari minggu lalu. Di sini ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Masih Bu. Masih Bu tentang eksposisi. Bu. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang unsur kaidah penulisan teks eksposisi dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Di sini ada yang tahu bagaimana unsur kaidah penulisan teks eksposisi? Tidak ada Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang telah disajikan. Pada langkah ini yang harus kita lakukan adalah membuat teks dengan menentukan tema teks yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah menentukan topik atau menentukan tema teks eksposisi tersebut yang dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan yang dapat diperoleh yaitu dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara secara langsung. Yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Sebelum membuat karangan eksposisi terlebih dahulu, membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Yang kelima yaitu membuat pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, pada bagian ini setelah kerangka tersusun, kita mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret serta penunjang dari pembahasan itu. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Baiklah, di sini Ibu ada beberapa contohnya, kalian bisa perhatikan. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi ini terdiri dari pronomina, nomina dan verba, dan serta konjungsi. Di sini apa yang ada ingin bertanya? Bu. Ya. Pronomina itu apa Bu? Pronomina itu adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Contohnya yang pronomina persona itu seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara. Dan persona jamak contohnya yaitu kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Sedangkan pronomina non persona yaitu pronomina penunjuk. Contohnya itu seperti
bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan setiap kelompok membuat teks eksposisi yang bertemakan tentang kesehatan, serta kalian cari strukturnya serta unsur kebahasaan dari teks tersebut. Ibu akan memberi kalian waktu 30 menit dalam mengerjakan teksnya. Tadi pronominya bentuk sama. Udah banyak. Udah banyak juga dicari. Ini lama nanti. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai. Waktunya kita membahas tentang hasil diskusi yang kalian kerjakan. Kelompok 1, jelaskan ke depan apa saja yang kalian temui di dalam teks eksposisi yang telah kalian buat. Keduanya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu unsur kaidah penulisan teks eksposisi pada teks manfaat makanan sehat dan bergizi, yaitu pernyataan atau pendapat di sini terdapat pada seperti yang kita ketahui, fungsi makanan bagi manusia adalah sebagai asupan energi untuk bisa terus bertahan hidup. Makanan yang baik bagi tubuh akan menghasilkan energi yang baik, begitupun sebaliknya. Makanan yang buruk malah akan memberikan energi yang buruk juga. Nah, ini menyatakan pernyataan, pendapat atau tesis. Sementara bagian argumentasinya yaitu beberapa literatur menerangkan bahwa tubuh ideal adalah salah satu indikator tubuh yang sehat. Tubuh ideal bisa dilihat dari aspek berat badan tubuh. Makanan yang sehat dan bergizi mampu menjaga agar berat badan tubuh tetap berada di angka normal atau ideal. Nah, sampai kepada paragraf selain dapat dinikmati rasanya mudah, makanan sehat bergizi juga akan diterima dan diproses dengan baik oleh tubuh sehingga menjadi energi positif. Sementara penegasan ulangnya yaitu tubuh ideal bisa diperoleh dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi secara rutin dan seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, dari yang telah kami dapatkan, kami menemukan pronomina, nomina, verba, dan konjungsinya. Pronominanya yang kami dapatkan adalah pronomina jamak, yaitu kata kita. Kemudian nominanya di sini ada lidah dan tubuh. Konjungsinya ada dan, sebaliknya dengan, di, dan akan. Kemudian verbanya ada menjaga dan mengonsumsi. Sudah Bu, kelompok 1. Baiklah, hasil dari kelompok 1 sudah benar, dan selanjutnya kelompok 2 tampilkan hasil diskusi kalian ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari laporan eksposisi kami. Baiklah, saya akan membacakan teks eksposisi kami yang pertama yaitu tesis. Tesisnya berada di awal. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, argumentasinya ialah walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang-orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan.
Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. Yang pertama, bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan lidah buaya. Dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. Yang kedua, lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan ke lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera atau lain sebagainya. Yang ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Nah, penegasan ulangnya terdapat di bagian akhir, yaitu sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakan untuk kita. Terima kasih. Selanjutnya Yulia Citra. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang mana di sini kami menemukan ada pronomina persona, pronomina non persona, ada nomina dan verba. Itu Bu. Baiklah, terima kasih Yulia Citra. Dari hasil diskusi kalian tadi, Ibu harap kalian sudah mengerti. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baiklah, dapat Ibu simpulkan pada hari ini pelajaran kita yaitu unsur kaidah penulisan teks eksposisi, yaitu yang pertama menentukan topik yang akan disajikan, yang kedua menentukan tujuan dari eksposisi tersebut, yang ketiga memilih data yang sesuai dengan tema, yang keempat membuat kerangka karangan, yang kelima pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan, yang keenam yaitu membuat simpulan. Unsur kebahasaan dari teks eksposisi yaitu adanya pronomina, nomina dan verba, serta konjungsi. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.